home team, dia punya keuntungan untuk langsung ambil second pick atau first picknya. Apa yang bakal diambil tadi kan? Karena kalau kita ngomongin soal first pick, Alter Ego tetap nge-ban Fanny ternyata. Always, selalu. Always ya. Bahkan kalau nggak salah, Tigo tim yang pertama kali itu first pick Ben Fanny. Iya ya, Alter Ego, Bigetron tuh yang lumayan langganan juga ya. Bigetron tapi kayak sempat pakai. Sempat pakai. Kalau Alter Ego dia nggak sempat pakai sama sekali. Dari awal dia langsung jeber. Ya balik lagi sih, kayaknya emang Coach Sever dan juga mungkin Coach Navari ya masih menyimpan senjata rahasia mereka itu adalah Rin dengan Fanny-nya. Karena di beberapa media udah mulai banyak tuh yang ngomongin soal Fanny Ya. Rin. Fanny Rin, wah katanya kuat banget dan gue penasaran juga sama Anas sih. Makanya di bandnya sama coachnya sendiri. Oke, terlalu kuat berarti. Terlalu kuat berarti. Terlalu kuat aura rusaknya apa gimana? Nah itu dia, makanya itu cuma coach yang bisa menjawab berarti. Iya. Tapi yang pasti chip juga di band. Ini juga cukup jarang, Be. Chip yang biasanya jadi PR untuk Iya juga. second pick maksudnya. Ya biasanya second phase atau second pick ini yang bakal nge-ban chipnya kan. Tapi nggak mau mereka diadu. Apa yang mereka coba untuk ambil? Atau jangan-jangan mereka kayak worry gitu loh. Baloy makro banget jadi better hapus aja hero-hero makronya. Louis menjadi penutupan band. Cukup kaget ya ngeliat Louis udah masuk juga nih sekarang nih di prioritas band. Beda match akan beda lagi dari prioritas bandnya. Ya mungkin mereka nggak mau kerepotan dari segi flanknya. Geek maunya maju terus. Jadi So, mereka menghindari juga untuk gerakan-gerakan diversion yang mencekam. Atau jangan-jangan lagi-lagi Luo ini kan lumayan relate kan sama hero-hero yang nempel. Balik lagi Fredrin Florin. Diva mungkin menghindari itu juga. Oke, tapi first pick nih. Bakal kemana larinya? Cici? Enggak. Kali ya, pasti open. Taruh pick off. Dan kalau kita ngomongin Suyo juga kayaknya Suyo Kalia bakal jadi good pick banget sih untuk Alter Ego. Iya, tapi kan sekarang masalahnya Suyo itu kan udah make it banget gitu. Make it banget. Make it banget. Dan Suyo Harit? Naruto banget deh. Naruto. Sasuke, maaf, dong. ingat Naruto. Nah, dilawannya pakai Naruto bener. Bener, ntar Lukas pick. Dari tadi belum ke sampean mau gacha, Pak. Ah, sekarang udah nggak apa-apa deh sekarang. Lah, Sekarang Pak, gimana? Tapi yang penting saya jangan lupa aja Sasuke. Sasuke. 2 pick langsung. Apakah langsung keluar nih strategi yang tadi kami bilang? Kayaknya Harit delay dulu deh. Ya Harit boleh sih, jangan dikasih dulu sih kalau Haritnya. Harit Suyo. Dan tetap Suyo ya. Jadi walaupun dengan menggunakan Florin, tetap harus ada first man-nya. Gops nanti yang mungkin akan dikorbankan. Bisa Tapi jadi. menurutku, kalau misalkan udah picknya kayak gini Pak Pulung ya, kayaknya nggak bakal keluar deh Florinnya. Iya. Kayak sayang gitu loh. Lebih Biar- kayak keroper badan Iya, gitu change ya. sisi aja jadinya. Mainnya mini stun ganking dan membiarkan nanti Haritnya yang bakal bersih-bersih. Oke. Dan ngeliat dari 2 picknya langsung nih. Fredrin malah diambil oleh Alter Ego. Wow, Fredrin. menarik ya. Fredrin seriously? Mungkin balik lagi menjawab need improvement dari Rin. Aku kan sempat ditanya juga waktu itu need improvementnya dari Rin apa kira-kira, dan aku jawab full hero. Termasuk juga dengan adanya Fredrin jungler karena kita tahu 2 kali loh di buff bukan tanpa alasan. Ini pasti mau masuk competitive scene. Gimana kalau tiba-tiba kita tukar Fredrin EXP lane? Sempat waktu itu beberapa season lalu Onyx sempat pakai kan? Bisa Bahkan jadi badan ada sisi. Bahkan pertama kali keluar aja, Fredrin kan di XP. Look, Aku merasa ya, entah kenapa ya, Alter Ego malah ingin bermain Fredrin, Novaria, Selena. Jadi mereka membiarkan kalian di EXP I see. dan nanti gold lanernya yang mandiri. oke. Tapi setidaknya untuk emang adu-aduan objektif, ini memiliki sama-sama keuntungan lah, Prof. Pasti. Dari skillnya kan, Soul Iya. Saver-nya lah, ataupun bagaimana tembasan 200% tambahan terbarunya. 100% ke monster creep. Oh, itu tinggi banget loh. Itu tinggi banget kan. Jadi Bayangin. mungkin 1v1 objektifnya enak mungkin. Enak banget. Bayangin, Suyo itu butuh sekitar 2.800-an lah untuk secure dengan Soul Saver Retribution. Kalau untuk 2.580 Retribution. Tapi kalau misalkan Fredrin itu dari 3.000 darah Lord aja udah bisa. Itu makanya, Prof. Cuman barisan belakangnya Geek kan lumayan juga untuk continuous damage-nya nih. Ya, ada kalau dari Harit. Harit aja. Terus dilematik juga gak sih kayaknya buat Fredrinnya? Mau bikin antik dulu atau mau bikin Raden Armor dulu nih? Karena dua-duanya butuh nih. Gua nggak tahu ya, cuman gua rasa kalau jungle boleh curse helmet sih. Curse Helm boleh. Ada darah tambahan, ada defense. Moltennya Yang dulu kali ya, berkurang. pecahannya Iya, dulu Molten Molten, terus Dreadnought Armor, Silence Robe, abis itu mungkin baru jadiin priority-nya. Karena lumayan kan, darahnya juga lumayan banyak. Dan efek uniknya itu loh, kurangin defense lawan tuh kayak bagus banget.
Oke. Udah ada Novaria, udah ada calon-calon Selena juga kan kayak yang tadi aku mention. Ya. Jadi kayaknya untuk hybrid defense-nya sangat baik sekali. Bisa Sele. Mau dicari sama Aldrigo. Selena di band. Terbaca sepertinya. Sorry deh. Dikasih tahu KB sepertinya. Kagak, itu berarti Oke. udah ada stratnya. Sempet kan dimunculkan kan? Iya, sempat. Fredrin, Novaria, Selena. Benar. Alternatifnya apa nih bang? Dipikir-pikir kayaknya bakal menuju ke mungkin hero-hero yang kayak Kadita mungkin. Kalau roamer. Tapi kalau Novarianya yang roamer, mid lanernya masih lebih terbuka harusnya. Kayak let's say Varsha, Yves masih ada. Atau kalau mungkin mau ngejawab Haritnya juga atau Chow-nya juga. Sebenarnya hero safe kayak Valentina pun masih ada. Iya. Atau kalau enggak ya balik lagi ke basicnya. Kalia roamer, Novanya di Di mid lane ya. tinggal ambil gold lane burst damage. Nah, gold lane burst damage yang lagi happening juga. Batrix. Beatrix Kimi burst smoke. Tapi nggak tahu kenapa ya kalau jadi gold laner dan dia bener-bener dikasih kayak Sky Pierce first item, dia join team fight. Itu burstnya luar biasa loh. Plus kita tahu ya tadi di match yang pertama Lunox sudah keluar. Udah. Hais adalah Main. salah satu user yang cukup baik menggunakan Lunox. Iya, tapi ingat fisikalnya hilang dong Pak kalau gitu Pak. Iya. Fredrin bukan yang typical physical damage Itu dia. dealer sehingga Povius di sini di pick duluan. sama Balancingnya Geekfam. nih tinggal bagaimana mereka nanti mau ngaturnya akan seperti apa lagi. Ya boleh sih Beatrix Eve. Aku merasa kalau misalkan emang mau Novaria roamer ya. Eve dan Beatrix ini bener-bener gak kejawab loh dan even Povius atau Haritnya itu harus dive in, skip banyak banget, nge-skip Kalea, nge-skip Fredrin. Dan jujur itu nggak bisa masalahnya. Mereka harus tetap pukul depan. Gue lebih suka kayak Gatot Kaca Batrix gitu sih. Boleh. Kayak terserah kaliannya mau kemana. Tapi ini. bisa diputar juga gitu kan. Kalau memang kaliannya pengen ditaruh di posisi roamer ya follow up damage sudah. Wow, Esmeralda. Kimi Wow. Esmeralda. Adaptif. Dari patch lagi dan kita tahu Nino dengan Esmeraldanya. Oke. Cukup menarik ya. Berarti kita akan melihat bagaimana Fredrin dan Kalea heal up power dari pasif Kalea. Itu akan membantu bagaimana daya dobrak dari Fredrin di early game. Tapi Dan landingnya juga kuat banget. jujur, Kimi kalau memang jadi burst damage, gue lebih setuju tadi di Pulung, better di Lunox. Tanggung soalnya. Tanggung. Karena kalau tipe burst damage dan Sky Pierce, Lunox itu lebih pasti ya. Lebih mematikan. Lebih mematikan dan untuk Povius Chow itu pasti bakal bonyok duluan sebelum Kayak lebih fight. instan aja gitu loh bro. Belum lagi dengan SM ability yang dia milikin gitu loh. Iya, Valen. Valen ya. Valen ini bisa ambil lumayan banyak sebenarnya. Wah, Tsunami Slam. Ada Tsunami Slam. Kalau misalkan dia mau efek-efek tahun dikit, dia bisa ambil Energy Eruption. Lumayan sih memang dari Valentina sendiri juga. Tapi entah kenapa gue ngeliat draft dari Alter Ego terlalu over. Dari Magicalnya. Terlalu overkill. Mungkin kalau misalkan tadi ada Beatrix atau kalau enggak dia ada experience yang damage physical. Gue fight. Karena dia jungle-nya juga kan ada dari tank kan. Dari Iya, Fredrin. iya, Jadi iya. bisa tutupin. Seenggaknya diseimbangi ya. Pakai itu BNF kayak apapun gitu loh. Wah, yang beda dengan damage. Nino. Iya, tapi ternyata ketika Esmeralda berarti Magicalnya lumayan banyak. Banyak banget. Ini Radiant Armor, save the world. Iya harusnya. Radiant Armor bakal jadi option yang bagus banget. Let's see di Land of Dawn. Yap. Grafik setelah selesai. Perebutan untuk bisa mendapatkan posisi ketiga untuk sementara akan segera kita mulai. Ultra Champ sudah ready? Geekfam United sudah ready pula. Jadi langsung saja IPL Arena. Mana suaranya? Let's go to Land of Dawn. Baloy dengan Chow-nya seperti biasa screening akan dilakukan. Dia akan cari posisi lawannya terlebih dahulu. Hero screening ya. Di Tadi kita scout dulu mention sih. ya. Scouting dari Chow, scouting dari Gatot Kaca. Fine, pokoknya dua hero ini bagus banget. Waduh, ini tengah berantem banget ini. Hey, Ijume, what? Menjadi satu korban yang pertama dan Aboy mau tidak mau pun harus masuk ke dalam area pertahanan sendiri juga. Itu udah di-clear tadi, udah level 2 berarti. Ya memperkuat duo mid lane ya. Ini jawaban dari Geekfam sebenarnya. Dan emang mereka menjawab dengan hal tersebut. Kuat banget untuk Chow-nya juga dan Valentinanya juga karena ada Brave Smite. Jadi gak bakal gampang untuk ditumbangkan. Rapture yang dipilih sama Jume ya ternyata. Dan ini yang mungkin agak sedikit berbeda karena sekarang rata-rata mid laner bakal bawa Inspire untuk talent set pertamanya. Karena ada regen dari mana juga kan. Dan cooldown tentunya. Tapi Hayes ini kita melihat tadi Kimi mid lane. Sekarang kita melihat Kimi gold lane. Opsi baru lagi ya. Tapi Opsinya ada. ini dia yang saya bilang kejam juga bareng sama Papulung. Emblemnya. Spider. Kejam itu Pak. Gak bisa lari. Oke. Dan semua pergerakan di mana sekarang Drips. Hampir saya menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi Rin hadir guna untuk bisa memberikan sebuah backupan. Tapi nggak bisa terlalu cepat juga ya. Secepat-cepatnya Fredrin lah. Sekuat-kuatnya Fredrin di awal. Ya. Jungle speed dari sini tetap cepat. Ya.
farming speed yang dicari. Dan Nino Buset, dia tahu-tahu dikeroyok kayak begitu, tapi Nino masih berhasil kabur. agak berat ya. Dipaksa setengah darah tersisa sebelum setup turtle pertama. Jadi tentunya Geek Fam akan lebih mudah untuk melakukan setup di bagian turtle. Lagi tengahnya nih udah adu poke damage lagi. Yap, Mau nggak mau nih Rinnya harus turun tangan. mendadak ya, 3 player tadi udah mulai berkumpul pula. Berada di area mid, sementara sekarang Turtle udah mulai dikuasai oleh pemain dari Geek. Mereka semua mulai masuk dan akan seperti apa lagi? Karena Dreamjam pun menjadi korban, bahkan Dreamjam pun langsung hilang seketika. Tidak ada retribution yang bisa dipegang, tapi itu sekarang Make It menjadi korban dari Nino Bulan. Sementara Nino yang masih berjuang sendirian dikejar-kejar di bagian belakang. Ada 3 player yang mencoba untuk bisa membalaskan keadaan Nino. Selamat. Masih bisa selamat dari Nino setelah mendapatkan point kill. Yang begitu mahal karena Medkits membuat Geek Fam gagal untuk initiate Turtle. Wah, ini setupnya langsung patah ya setelah Maykits tumbang. Walaupun dengan adanya killing spree dan tentunya 2 assist yang dimiliki oleh Maykits itu nggak cukup untuk bertahan hidup. Regen HP-nya nggak menutup. Bahkan berbanding terbalik ya tentu dengan adanya Dream Skalea. Dia bakal kuat banget nih untuk adu heal. Tentu perebutan Turtle kali ini masih akan diperpanjang karena Gops pun masih kuat banget di depan. Yap, kesempatan kedua untuk bagi-bagi tim. Akan seperti apa lagi? Sebentar mereka sekarang. Tapi Turtle-nya menjadi milik dari Make It dan Rin-nya kembali menjadi korban. 2 poin kill. Itu dia. 2 kali Ataupun tumbang. 2 poin dead, sorry. Ya. Ini Rin. Kayak bukan Rin yang gue tahu sih di Bener game kan? kali ini. Kayak kita udah ngelihat Rin yang hero mechanical play banget tapi ternyata ini berbeda. Ini tank jungle soalnya. Yap, dari bagian bawah Baloyski sukses tadi seperti untuk melakukan zoning. Ada satu pergerakan di mana tadi Tsunami Slam yang berhasil diamankan. Aboy melakukan tadi sebuah pergerakan yang cukup baik. Ya, curian yang tadi ya. Sebenarnya gue ngelihat yang asli juga agak susah tau. Tsunami Slam yang dibuka Dreams itu belum ada yang follow sekarang. Iya. Novaria belum cukup. Persaingan tuh. Gak ada yang burst juga kan dan concentrate energy. Yang tadi kita mention ya bahwa Kimi juga bisa kok bawain item ini. Karena jatuhnya item ini semakin sering kita memberikan magic damage. Kita semakin mendapatkan hybrid lifesteal juga. Itu adalah spellfam dan juga lifesteal biasa. Lalu ditambah lagi dengan stack 6-nya nanti akan meningkatkan magic power dari Kimi-nya sendiri. Itu dia. Damage yang sakit. Mungkin bisa dikombinasikan dengan Genius nantinya. Atau mau Genius. langsung ke Sky Pierce. Bisa aja masih terbuka juga. Ya. Sementara dari audience prediction, Alter Ego megang kendali sekarang 74%. Ya kita sering yang ngelihat ya untuk bagaimana pemilihan atau build item yang cukup berbeda. Gantung dinamisnya akan seperti apa dan hampir. Nyaris itu. Udah nyerempet dikit tapi kurang. Dan ngeliat dari penguasaan River. Ya kita tahu Baloy lah ya. Bahkan ya mau jungle tank atau mau apapun dia tetap akan nge-scout. Pasti. Sekarang cukup berbahaya ya karena 3 di sana. Oke, akan seperti apa lagi dan itu dia Tsunami Slam berhasil didapatkan dan tershutdown sudah Baloyski menjadi korban. Bahkan Rin kembali hadir, Rin-nya tetap menjadi garda terdepan guna untuk bisa menghantarkan damage yang dia miliki. Dan ini bisa langsung set up juga ke arah Turtle. Mereka unggul jumlah. Even kalau hidup dia butuh waktu untuk sampai ke titik. Itu oke. Ada sebuah pergerakan lagi, tapi sekarang terlihat Tsunami Slam tadi seperti udah langsung dikuasai kembali di mana Dreamjam pun malah menjadi korban. 1-1 sejauh ini. Namun sekarang dari Baloyski sudah kembali dan Nino malah menjadi korban dan Baloyski coba lihat di bagian belakang tapi Baloyski digagalkan sudah. Way of Dragon tadi hampir saja bisa dikeluarkan dan Turtle free. Gak ada kontes sama sekali. Geek Fam mereka pegang kendali dari early sampai mid game harusnya. Ya miskalkulasi ya dari Aboynya sempat untuk mengaktifkan Brave Smite, flicker dari Nino, nothing di sana. Walaupun kita mungkin cukup terkejut ya, Talisman ternyata item pertamanya, jadi nggak terlalu tanky untuk Nino-nya. Sehingga dia kena burst sedikit, kena Soul Saver sedikit. Apalagi Soul Saver hold tadi kan, hilang tiba-tiba HP-nya. Tapi jangan lupa ya ketika ada yang cacat berarti dia ada damage juga nih. Lumayan sakit, cooldownnya spamnya cepet. Terus kayak ada pinch power-nya juga. Sebenarnya kalau kita ngomongin damage ya, Hijume dan Ice kalau connect nih, 2 barengan gini, damage sih cukup sebenarnya. Cuma balik lagi, karena lagi kesulitan landingnya, lagi kesulitan early objektifnya juga. Ketendang tuh. Oke, follow up-nya masih sangat jauh. Sementara sekarang coba lihat. Ada sebuah balasan seperti yang sudah dilakukan oleh Dreams. Lagi dan lagi tidak ada follow up damage yang cukup. Sementara sekarang tertinggal sendirian di bagian belakang dan Gops malah menjadi korban. Namun 3 player. Rin yang mencoba mengatakan damage dan Nino kembali ada guna untuk bisa membalaskan apapun itu. Siap untuk bisa memberikan sebuah damage yang dimiliki tapi terlalu sakit. Itu dia.
Walaupun punya damage tapi lihat Nino masih belum cukup untuk ngebadanin semua member dari Geek Fam. Apalagi seperti yang kita tahu ya, Esmeralda ini bener-bener tipikal yang harus screening ke arah Haritnya biar dia tetap dapetin produksi shield yang didapatkan dari Chrono Dash. Iya. Tapi kalau misalkan temponya kayak gini terus Geek Fam unggul jauh loh. Ya kita tahu untuk hero late game-nya juga, Harit. Ya memang Kimi punya range yang jauh, tapi jangan lupa pick off-nya. Wah itu dia Tsunami Slam kembali. Berhasil mendapatkan ke arah satu player, tapi sekarang coba lihat Make It, saya masih berusaha bisa ke player tersebut. Ada 3 player tadi pemain di belakang, hehehe. Make It masih berhasil selamat, tapi tidak untuk waktu yang lama. Karena kembali berhasil dapatkan oleh 2 player dimiliki oleh Alter Ego. Coba lihat Ijume udah kembali hadir. Ijume mencoba untuk bisa memberikan sebuah kejutan dari jauh. Apa yang akan terjadi, ditembak tapi tidak memberikan impact yang cukup baik. Bahkan Drips hilang. 2 ditukar 1. Sama-sama kehilangan jungle berarti. Tapi kerugian lagi-lagi ada untuk Alter Ego. Pembelian waktu yang dicoba oleh Alter Ego ternyata nggak membuahkan hasil objektif manis. Sekarang akhirnya Make It lebih dulu spawn. Bisa lebih cepat juga untuk sampai Turtle Pit. Dan akan di setup lagi pakai Turtle mungkin. Wah mungkin ya, karena bagi lagi Rin-nya ini juga jauh banget berjalan ke area Turtle. Nino sekalinya jump in, kayaknya dia nggak bakal bisa escape. Sehingga ini akan menjadi Turtle yang manis banget itu. Geek Fam perfect Turtle. Objektifnya benar-benar dijalankan. Karena balik lagi di sini peran dari Make It, Soul Saver Retribution akan sangat mudah sekali untuk mendapatkan perebutan Turtle. Oke, Oracle item kedua untuk Nino. Ya, untuk mengadakan shield yang lebih banyak ya. Sama defensif yang bagus juga kan. Ya. Dua-duanya soalnya. Tapi Gobs-nya, 2 itemnya cukup menarik ya. Kita melihat adanya Radiant Armor dan juga Athena Shield. Nah, itu tadi yang gue bilang kan. Ya, kejawab banget pokoknya sama Ovius. Radiant Tanpa Seven spell Wall. fam loh. Pasti aman. Damage dari Kimi sama Magical. Esme sama Magical. Bahkan dari Nova pun Magical. Ya tinggal mau nahan burst damage-nya nggak nih? Mungkin pakai Twilight mungkin. Wah, lengkap sudah itu. Lengkap banget itu. Tinggal Immortality sama Winter nantinya. Mendadak ada satu pergerakan tadi dari Dreams, tapi tidak memberikan hal apapun. Damage-nya sulit banget itu. Ya. Follow up-nya susah Pak Pulung. Dan jangan lupa Aboy malah bisa melakukan inisiasi balasan duluan. Karena dia juga memiliki Tsunami Slam. Dan kayak burst damage dari Geek Fam masih lebih oke deh untuk sekarang ya. Kalau seandainya yang di-initiate dari Geek Fam. Oke, Conceal, Baloy. Masih belum mau mengeluarkan The Way of the Dragon. Tapi mendadak ada pergerakan dari Cops, pede banget. Magical damage yang sudah bisa dia tahan untuk kali ini. Shield yang tarik sama Nino tadi banyak banget sih. Ya. Damage-nya sakit banget ini, apalagi masuk ke arah Kenzie. Apalagi kalau kita lihat dari Gobs-nya juga nih. Kedua XP laner bener-bener bermain banget. Dan ini dia menjadi debut dari Esmeralda di MPL Indonesia. Season 15 setelah terakhir kali digunakan di MPL Indonesia Season 13. Oleh Fluffy saat EVOS kalah melawan Geek. Wow, ini tiap game ada impact ya. Ya. Seru Kimi. juga nih update patch. Wait. Kalau Aduh, ketendang. Hei, Sakura. Bisakah dia kabur itu sebenarnya? Itu dia balasannya. Tapi Baloy masih berhasil untuk bisa menyelamatkan dirinya. Masalahnya ada Nino dari jauh. Tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Baloy. Malah sekarang Ninonya terjebak, tapi Ninonya menjadi orang terdepan guna untuk bisa membantu jalan di pertandingan dan juga rekan-rekannya yang ada di bagian belakang mengatakan Jamie dan sama pula. Tapi sekarang pertempuran terus terjadi di mana Rine malah menjadi korban tambahan. 2 player dari Alter Ego lenyap seketika tanpa bisa menumbangkan satu pun dari Geek. terlihat banget kekurangan damage dari Alter Ego. Dan bahkan Geek Fam-nya ya, secara tidak terduga Aboy-nya masih berani loh untuk melanjutkan team fight. Balik lagi Brave Smite, dia cuma butuh waktu yang sebentar banget untuk nge-reset cooldown dari Brave Smite-nya dan team fight lagi bisa dijalankan. Lord di setup, udah kelihatan juga visionnya, tapi gak ada ring. Ketendang nih, udah disikat, selesai. Ngeliat Lord dikit, dipunish. Kalau nggak dilihat sama sekali, nggak ada info. Nggak ada info. Serba salah juga jadinya. Ya, melakukan inisiasi, gak ada damage. Alter Ego mulai kerepotan. Apalagi sampai saat ini Rin sudah tumbang 4 kali dan sepertinya masih belum cukup kuat untuk menahan semua damage yang bisa diberikan. Apalagi Geek Fam sekarang itemnya sudah mulai lumayan kecap nih untuk fight panjangnya. Oke, pertandingan kembali terjadi. Pertempuran kembali terlaksana. Dan akan seperti apa Baloy gimana menjadi korban dan Dripsnya pun menghilang masing-masing nomor tidak ada. Aboy berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan Gob dalam keadaan yang sangat sekarang tapi Kensinski menghilang pula. Aboy juga dikejar masih sama Nino. Dan jangan lupa team fight tadi, nggak ada make it masih tabrak. Yap, ditabrak lagi Aboy ketahuan. Membagikan pada satu hit terakhir.
masih gagal. Tapi masih ada Gop. Mau diajarkan? Gop? Really, Gop? Tidak ada Boy, masih ada Gop. Akan seperti apa lagi dan ini dia masih mendapatkan keuntungan. Namun sekarang Ninonya harus kabur dari area tersebut. Wow, ini dia. Nino the Savior, dia yang bisa menyelamatkan alter ego dari gempuran Lord yang dimiliki oleh Geek Fam. So alter ego masih bisa bertahan. Ya, timing shield up-nya pas banget. Itu tentu yang akan ditunggu sama Nino. Apalagi buat sekarang dia akan menuju ke item magic lagi tentunya. Mungkin akan menuju ke Starlium side. Agar nantinya magic damage-nya lebih ditingkatkan lagi. Oh, ada yang ketahuan Hijume sendirian, what happened? Oke. Hijume walaupun dia akan kabur lewat luar dari map. Tapi akan landing juga sesaat lagi. Langsung disikat. Ya, nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi itu ngasih space buat ngebuka di river ke bawah. Dan Nino lagi ngambil third bawah. Kayaknya balik lagi sih, ini cuma pertukaran dari segi objektif aja. Dan emang gak ada objektif penting ketika Hijume tumbang ya. Jadi 1 menit sebelum dia ya Lord. Ya masih terlalu jauh banget untuk Geek Fam bisa menguasai area map. Kecuali mereka mau paksa. Dan seperti apa lagi nih? Hey! Rinenya tertendang! The way of Dragon! Satu terakhir dan hilanglah sudah Rin. Tidak akan ada lagi satu sosok yang cukup tebal. Namun sekarang Kensiski cukup agresif maju ke area terdepan. Berani ya tadi, tapi ya bayaran yang cukup mahal harus dibayar oleh alter ego. Kehilangan Bestara di mid lane dan masih mau dicoba seperti Geek Fam. Waduh, mereka masih ingin lebih dengan 1 wave minion saja. Mereka berusaha untuk bisa langsung menumbangkan alter ego. Karena mereka punya keuntungan yang banyak. Dripsya harus memakan bagaimana Tsunami Slam yang dia milikin sendiri. Rasakan ultimate-mu sendiri karena pick off-nya begitu sempurna. Tapi sekarang harus pada mundur nih. Tertembak lagi. Visionnya bisa dibuka sebenarnya Astral Eco, tapi ya belum ada korban berarti dari Geek Fam. Ketahuan Aboy-nya, Astral Eco. Aboy gocek, alah langsung ketimpa lagi. Nge-volley Starman yang emang dimiliki oleh Nino. Ini shieldnya ya bener-bener banyak banget diproduksi, mungkin dari Blood Wings juga salah satunya. Sehingga itu malah menambah daya power dari Nino. Dia makin semakin lebih banyak shield yang bisa diraih juga. Ada Oracle juga tentunya dari Nino. Sehingga produksi dari shieldnya nggak bakal berhenti terus-terusan. Rin akhirnya memiliki 1 item Radiant Armor untuk bisa menahan damage dari Kensiski. Dan Lord Dance. Astral Eco bakal jadi skill yang penting banget dari Hijume. Buset. Oke. Berhasil menendang lagi karena 1 player. Tapi sepertinya gagal kali ini setup yang akan dibangun oleh pemain dari Geek. Tertinggal sudah. Zaman pos langsung dibuka. Akankah mereka berhasil untuk bisa membalas di mana Rin malah menjadi korban. Bahkan 1 orang lagi udah berhasil diamankan di mana Dripsya pula penghilang. Maka Ais. 3 player kali ini. Hey. Make it siapa mungkin ke arah mana? Make it satu terakhirnya. Make it. Sasuke menghilang di area tersebut. Gak ada minion dan gak ada minion yang bisa ditahan lagi. 1 wave terakhir mulai jalan dari Geek Fam. Oke, 1 wave ini akankah membawa kemenangan untuk Geek. Karena balas kita ini cukup agresif. Ninoja terusir, Ninoja menghilang dan base terbuka lebar. Game yang pertama, Geek. Geek Fam berhasil mengungguli kali ini dengan team fight yang perlahan tapi pasti. Pressure yang nyata kembali ditunjukkan. Pick off metode dari Geek Fam yang sangat jelas. Follow up juga yang ada membuat game pertama menjadi milik mereka. Dan jangan lupa 1 nama, Aboy yang dari tadi selalu mengambil ke arah Tsunami Slam. Dreams bahkan tidak sempat loh untuk mengambil 1 pick off. Iya. Ini dia yang sempat kita bilang, itu the pick off-nya jangan lupa. Alter Ego punya Kalea tapi tidak menjalankan pick off-nya dengan maksimal. Salah satu key to victory kita, lupakan Moskov main pick off. Karena Geek Fam selalu menang ketika kuantitas mereka lagi siap. Tapi masalahnya tadi, kurang sekali follow up, jelas banget terlalu banyak magical damage. Dan bukan tipikal yang burst. Bahkan tadi udah gue bilang kan, kalau memang seandainya magical juga pilihan di Gold, Lunox will be good. Iya. Lebih jelas kayak Lebih ada jelas. satu yang kena Tsunami Slam hilang. Seenggaknya bisa di follow up karena sekarang kita nggak lihat sama sekali Dreams bisa berkombinasi ya dengan siapapun, walaupun mungkin kita hype banget melihat Kimi, kita hype juga melihat Novaria karena Novaria udah mulai naik di semua region di MPL ID, Philippines, bahkan mungkin Malaysia juga. Tapi jangan lupa nih, Esmeralda yang build-nya agak sedikit hybrid, sedikit damage Link. Ya. Ketika kita melihat bahwa memang Aldrico cukup dari segi damage, tapi untuk Nino sendirian yang menahan shield sebanyak itu, lihat tadi Chronodes sekali hilang. HP-nya banyak banget. Tetap jebol ya. Ketahan sedikit pakai live band, hilang juga shieldnya. Dan Geek lewat Aboy. Dari tadi memulai semuanya terus-terusan loh. Mereka benar-benar memanfaatkan hal tersebut.
ada kecepatan, ada ketepatan yang emang diperlihatkan oleh pemain-pemain dari Geek ya. Ya kayak Aboy udah out of team fight, balik Ya. lagi. Bahkan bergantian tarik gitu. satu, iya. Berganti antara Aboy dan juga Baloski nih ganti-gantian nih. Ya. Ayo mau makan apa? Siapa? Ayo. Di absen ya. Si Adi Ya. absen dari tadi satu-satu. Setuju karena dua-duanya jadi bisa pick off ya. Iya, Semenjak- dua-duanya jadi Betul. pick up-nya ada 2 lagi jadi tadi. semenjak Tsunami Slam. Tsunami Slam jadi kopi, ada The Way of Dragon, paket Iya. lengkap jadinya. Terus Rin, kita tahu dia punya energy eruption. Mungkin niatnya adalah untuk nge-cancel, tapi kalau Yep. dia yang ditarget, lah. nggak bisa ngapa-ngapain jadinya. Oke, Freddy tebel. Tapi kalau dikeroyok kayak tadi, selesai juga kan. Ya, terus kayak Dreams, anggap Dreams mau nge-cancel balik gitu kan. Dreamsnya bonyok duluan sebelum nyampe ke arah Rine. Ya. Dan balik lagi berarti ini pertanyaan besar untuk Alter Ego. Apakah mereka harus tetap memberikan Rine hero ya udah yang mekanik aja. Ini player masih muda, Ya. dia bocil mekanik anggapannya. Oke. Kasih aja hero-nya. Kasih Mas. aja. Hero damage. Kasih aja. Ya. Tapi tetap harus stabil juga dari draftnya ya. Itu dia. Karena boleh dibilang tadi agak sedikit kecenderungan banyak badan, Banyak tapi badan. minim damage. Itu dia. Itu dia, dan sumber damage-nya Arahnya sama. jadi